Connection established. Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi di tutorial online mata kuliah STSI 4405 Keamanan Sistem Informasi. Pada sesi 2 ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu metode kamuflase, perlindungan, dan legitimasi informasi. Di sesi ini, kita akan banyak membedah bagaimana sebuah pesan rahasia disandikan, disembunyikan, dan dibuktikan keasliannya. Kita mulai dengan kriptografi. Secara definisi, kriptografi adalah seni untuk mengamankan komunikasi. Proses umumnya sangat sederhana. Sebuah pesan asli atau biasa disebut dengan plain text akan diubah menjadi pesan rahasia melalui proses enkripsi. Hasil enkripsi ini disebut ciphertext, yang mana pesannya sudah diacak sedemikian rupa dengan rumus-rumus tertentu dan tidak bisa dibaca. Untuk membacanya kembali, ciphertext harus melalui proses deskripsi agar kembali menjadi plain text. Ada 4 fokus utama dari kriptografi ini. Ada 4, jadi antaranya autentikasi, kerahasiaan, integritas, dan tidak dapat disangkal atau non-repudiation. Yang pertama, autentikasi ini memastikan pengirim adalah benar-benar orang yang sah. Selanjutnya, kerahasiaan ini untuk memastikan pesan tidak bisa diintip di tengah jalan. Integritas memastikan pesan tidak diubah untuk dimodifikasi selama pengiriman. Lalu non-repudiation, pengirim tidak bisa mengelak bahwa dialah yang mengirim pesan tersebut. Contoh sederhananya, bayangkan Anda mengirim surat penting. Daripada mengirimnya di dalam amplop biasa yang bisa dibuka siapa saja atau tanpa ada eh, penutup dan sebagainya sehingga terlihat oleh orang lain, Anda memasukkan surat itu ke dalam brankas besi atau biasa disebut dengan enkripsi. Analoginya seperti itu. Dan hanya penerima yang memiliki kode yang bisa membuka brankas tersebut. Itu proses deskripsinya. Berdasarkan jenis kuncinya, kriptografi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, symmetric key cryptography. Pada metode ini, kita menggunakan satu kunci yang sama atau biasa disebut dengan share key untuk proses enkripsi sekaligus deskripsinya. Contoh algoritmanya adalah DES, 3DES, AES, RC4, Blowfish, dan Caesar Zipper. Ini persis seperti Anda membuat file zip gitu ya, atau dikompres yang diberi password. Anda menguncinya, itu proses enkripsinya, lalu file tersebut diberikan kata sandi, misalkan contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Dan teman Anda harus menggunakan kata sandi yang sama yang telah dibuat oleh Anda, yakni 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, nanti teman Anda pada saat membukanya dengan kata sandi yang sama, itu prosesnya dinamakan dengan deskripsi. Lalu yang kedua, public key cryptography atau asymmetric key. Metode ini menggunakan 2 kunci yang berbeda, yaitu public key, kunci publik, dan private key, kunci private. Contoh algoritmanya adalah RSA. Bayangkan sebuah kotak pos itu kita analogikan sebagai kunci publik. Semua orang tahu di mana kotak pos Anda dan dapat bisa jadi orang lain itu bisa memasukkan surat ke dalam kotak pos itu. Namun hanya Anda yang memegang anak kunci gemboknya. Nah, itu dianalogikan dengan kunci private yang bisa membuka dan mengambil isi surat dalam kotak tersebut. Sebagai contoh symmetric key yang paling klasik, ada algoritma bernama Caesar Zipper. Nah, algoritma ini bekerja dengan melakukan substitusi huruf dengan cara digeser. Contohnya, jika kita sepakat menggunakan pergeseran 3 huruf,
maka huruf A akan berubah menjadi D, lalu B akan menjadi E, dan seterusnya. Jika saya ingin mengirim pesan rahasia bertuliskan halo, maka dengan pergeseran tiga huruf, lalu pesan ini yang dikirimnya itu akan berbunyi KDOO. Lalu selanjutnya dengan tentang hash algoritma dan kelemahannya, di sini public key cryptography. Jadi di sini kita masuk ke dalam hash algoritma. Berbeda dengan enkripsi yang bisa dibalik, hash ini em, berproses atau memiliki proses merangkum sebuah file atau data menjadi deretan string yang ukurannya tetap. Hasilnya disebut message digest. Sifat utama hash adalah proses ini berjalan satu arah. Artinya, nilai hash tidak bisa dikembalikan ke string asalnya secara langsung. Contoh algoritma hash yang terkenal adalah MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-3, dan SHA-256. Namun, hash ini memiliki kelemahan. Nilai hash sering kali bisa dibobol atau di-crack menggunakan metode serangan brute force maupun dictionary attack. Untuk mengatasinya, kita menggunakan solusi yang disebut hashing with salt. Saat perusahaan, contohnya ya, saat perusahaan menyimpan kata sandi, misalnya my password, hacker bisa menebak hashnya jika bocor. Dengan metode salt, kata sandi tersebut ditambahkan teks acak, contohnya my password plus random salt text. Sebelum dihash, hal ini membuat hacker sangat kesulitan menjalankan meskipun basis datanya bocor. Selain mengubah pesan, kita juga bisa menyembunyikan eh, pesan di dalam data lain. Ini disebut dengan steganografi. Ada beberapa tipe steganografi, mulai dari menyembunyikan di dalam clear text seperti markup HTML, di dalam gambar, maupun di dalam audio dan video. Metode yang sangat populer pada gambar adalah modifikasi list significant bit atau LSB. Algoritma ini mengganti bit paling belakang dari susunan byte sebuah gambar dengan bit dari teks rahasia kita. Bayangkan Anda mengirimkan foto kucing yang sangat lucu ke seorang teman. Secara visual, mata manusia tidak akan melihat perubahan apapun pada foto kucing tersebut. Padahal, di dalam pixel-pixel yang ada dalam gambar tersebut, Anda akan menyisipkan dokumen teks rahasia sepanjang 10 halaman. Jadi, steganografi ini, tekniknya itu adalah menyematkan sebuah pesan yang disisipkan dalam pixel-pixel yang ada dalam gambar atau video. Oke, selanjutnya tentang digital signature dan cara kerjanya. Beralih ke pembuktian dokumen, kita mengenal digital signature atau tanda tangan digital. Ini bukan hasil scan tanda tangan basah, melainkan skema matematis yang digunakan untuk membuktikan keaslian sebuah pesan dalam dokumen. Tanda tangan digital harus memenuhi tiga syarat, yang diantaranya unforgettable, authenticate, lalu non-repudiation. Yang pertama, unforgettable, tidak bisa dipalsukan. Lalu autentik, benar-benar yang otentik dari si pengirim. Lalu non-repudiation, pengirim tidak dapat menyangkal bahwa dia yang menandatanganinya. Lalu bagaimana caranya? Mari kita coba menggunakan studi kasus Alice dan Bob. Saat Alice mengirimkan pesan dokumen, pesan tersebut akan dimasukkan ke hash function untuk menghasilkan sebuah hash value. Hash value ini kemudian disandikan menggunakan private key milik Alice, menghasilkan sebuah tanda tangan signature. Dokumen beserta tanda tangan itu lalu dikirimkan bersamaan ke Bob. Di sisi lain, si Bob ini terjadi proses verifikasi. Bob mengambil tanda tangan Alice lalu mendeskripsinya menggunakan public key milik Alice, sehingga muncul hash value 2. Di saat yang sama, Bob melakukan hash mandiri terhadap pesan atau dokumen yang diterimanya untuk mendapatkan hash value 1. Jika hash value 1 dan hash value 2 sama persis, maka dokumen itu valid, otentik, dan tidak pernah diubah di tengah jalan. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa public key tersebut benar-benar milik Alice dan bukan milik penipu, kita membutuhkan yang namanya digital certificate atau sertifikat digital.
Sertifikat ini mengikat secara kriptografi antara data identitas seorang atau nama pemilik dengan public key miliknya. Sertifikat ini diterbitkan oleh lembaga terpercaya yang disebut Certificate Authority atau yang disingkat dengan CA. Sistem yang mengatur lalu lintas sertifikat digital ini dinamakan public key infrastruktur. Ekosistem ini terdiri dari user yang meminta registration authority yang mengecek identitas, lalu sertifikat authority yang menerbitkan sertifikat, dan central directory yang mempublikasikan sertifikat ke pelanggan. Hal ini terjadi setiap hari saat Anda membuka website yang memiliki domain diawalan dengan HTTPS pada browser. Browser ini secara otomatis memeriksa sertifikat digital milik website-website yang diterbitkan oleh CA seperti VeriSign atau DigiCert. Untuk memastikan Anda sedang mengakses situs web yang eh, palsu atau asli, jadi itu bisa terfilter. Lalu selanjutnya, eh, rekan-rekan nanti akan mengisi diskusi pada sesi 2. Ada topik yang diskusinya itu kita akan diskusikan proses dan keamanan digital signatur serta teknologi terkait kriptografi. Silakan kerjakan poin-poin berikut. Identifikasikan satu contoh penerapan digital signature pada sistem informasi yang nyata, contohnya e-commerce atau layanan email. Jelaskan definisi kriptografi dan digital signature. Uraikan klasifikasi kriptografi yang ada. Jelaskan proses pembuatan dan verifikasinya, termasuk fungsi hash dan infrastruktur public key. Identifikasi potensi celah keamanannya. Ingat, jawaban harus murni pemikiran Anda sendiri. Jika mengambil dari referensi atau modul, wajib diprafarse atau ditulis ulang dengan pemahaman sendiri. Serta cantumkan sumbernya. Jika kedapatan copy paste utuh, nilai yang diberikan akan minimal atau berpotensi mendapat nilai 0. Oke, selamat belajar. Semoga sesi ini memperluas wawasan Anda tentang keamanan informasi. Salam.